Assalamualaikum. Oke, kita kembali lagi belajar algoritma. Nah, kalau video-video sebelumnya kita belajar tentang tracing, algoritma sorting. Sekarang kita coba menyelesaikan masalah dengan algoritma sorting dan pencarian ya di sini. Nah, saya di sini punya soal. Diketahui sebuah tiket untuk alat transportasi yang dipakai untuk mudik dengan harga tetap kemanapun sebagai berikut. Ini ada kodenya 1234. Untuk setiap kode ada jenis transportasi dan harganya. Kemudian kita lihat lagi, jika calon penumpang membeli tiket lebih dari 3, maka berhak mendapat diskon 10% dari total pembelian. Buatlah algoritma untuk memasukkan data rekap penjualan tiket dengan struktur nama pemesan, jenis transportasi, dan total penjualan menggunakan array berdasarkan inputan nama pemesan, kode transportasi, dan jumlah tiket. Kemudian tampilkan seluruh data struktur rekap penjualan secara terurut dari total penjualan yang terbesar sampai terkecil. Kita bisa gunakan menu di sini. Ada menu input data, menu kedua itu sorting dengan maksimum sort, menu ketiga dengan minimum sort, menu keempat bubble sort, menu kelima insertion sort, dan menu keenam itu adalah cari data. Boleh pakai algoritma yang mana saja. Nah, kita pelajari dulu soalnya ya. Jadi kalau ngelihat ke sini, kalau nggak baca benar-benar, kalian langsung mikir, oke, saya mau bikin struktur record dengan kode, jenis transportasi, dan harga. Padahal ini adalah kondisional if nantinya ya. Yang harus kita buat dalam kamus itu apanya sih? Lihat inputnya. Inputnya adalah nama pemesan, kode transportasi, dan jumlah tiket. Berarti nanti kita akan membutuhkan variabel ini di kamus data. Kemudian lihat lagi, memasukkan data rekap penjualan tiket dengan struktur. Nah, ini strukturnya nama pemesan, jenis transportasi, dan total penjualan dalam bentuk array. Berarti istilahnya kita akan membuat tabel rekap seperti ini yang isinya adalah ini nama pemesan, jenis transportasi, dan total penjualan. Berarti recordnya yang mana? Recordnya yang ini. Variabel tambahan lain yaitu ini, gitu ya. Outputnya yang mana? Outputnya adalah yang hasil rekap ini, gitu ya. Oke, kita langsung aja Nah, saya udah siapin bahannya nih. Karena algoritmanya sudah ada, jadi saya siapkan di sini ada algoritma sorting ya, sorting bubble sort. Kemudian ada selection sort dengan minimum. Yang kita pelajari di video sebelumnya itu adalah selection sort yang minimum. Kemudian kita modifikasi yang minimum ini menjadi selection sort yang maksimum. Bedanya apa yang minimum sama maksimum? Kalau minimum, dia akan cari nilai yang paling kecil disimpan di sebelah kiri ya, kalau dia ascending. Cuman nanti kita minta di soal itu mintanya kan descending. Jadi dia akan mencari nilai minimum disimpan di sebelah kanan. Seperti itu. Nah, kemudian kalau yang maksimum bedanya apa? Maksimum itu berarti cari yang besar disimpan di sebelah kanan. Kalau mau didescendingkan berarti cari yang besar disimpan di sebelah kiri. Lihat di sininya nih. Nah, kebalikannya dari
minimum ya. Jadi sebenarnya maksimum itu adalah minimum descending itu adalah maksimum descending itu adalah minimum. Jadi sebenarnya mereka bolak-balik sama, kita tinggal pakai aja gitu ya. Nah, berikutnya juga ada algoritma insertion sort di sini, sama seperti yang materi sebelumnya, yang di video sebelumnya. Kemudian saya juga sudah sediakan program algoritma pencarian yang untuk data yang tidak terurut di sini. Oke. Nah, kita balik lagi ke soal ya. Nah, soalnya di sini adalah pertama kita bikin dulu variabel variabel untuk kamus data. Apa saja, kita lihat dari inputannya dulu ya. Nah, kita buat kamus datanya dari inputannya dulu. Tadi inputannya ada apa aja? Nama, itu tipenya adalah string, kemudian kode ya. Itu tipenya integer karena nilainya 1, 2, 3, 4. Kemudian ada jumlah tiket. Jumlah tiket itu tipenya adalah integer. Nah, habis itu kan nanti disimpan di dalam struktur pemesan. Kita buat record pemesan di sini. Sebenarnya kalau membuat record dengan array berarti kita harus tambahkan tipe di depannya. Kenapa harus pakai tipe? Karena kita akan membuat tipe bentukan baru dengan nama pemesan supaya dia bisa disimpan ke dalam array. Jadi depannya harus ditambahkan tipe gitu. Tipe pemesan itu adalah record yang isinya ada apa aja ya. Kita lihat sini, nama, kode, nama, jenis, dan total ya. Nama, tipenya adalah string, kemudian ada biar cakep ya, ada jenis dengan tipe string juga ya. Kelebihan nih. Oke. Kemudian ada total. Kita kasih nama total di sini ya. Total dengan tipe, karena uang kita masukkan dengan tipe long integer. Oke. Nah, ini sudah nih. Kalau sudah, berarti kita tinggal apa nih? Kita bentuk dia sebagai variabel array ya. Taruhlah karena di semua algoritmanya dia pakai nama A, jadi saya kasih nama yang sama ya. A itu jumlah arraynya misalnya dari 1 sampai 20 atau mau 100 juga boleh. Nanti kita inputnya dibuat insidental aja. Adalah array of apa coba? Array of pemesan. Oke. Lanjut, setelah ini apa lagi ya? Ada ketika kita mau menyimpan data, posisi terakhir atau jumlah data yang sudah diinputnya ada berapa, kita butuh variabel juga untuk
menghitung jumlah datanya. Saya beri nama dia jumdata dengan tipe integer. Kemudian untuk menunya kita bikin menu ya. Menunya dengan tipe data integer juga. Oke. Nah, sampai sini dulu. Kita coba buat algoritmanya. Kita buat satu-satu ya. Yang pertama kita bikin bodinya dulu. Bodinya berarti istilahnya kita mau bikin menunya dulu. Seperti biasa kalau mau bikin menu itu supaya bisa berulang-ulang kita gunakan repeat until. Skemanya adalah repeat until kapan? Dia akan repeat until si menu yang dipilihnya ada. Kalau di situ menunya ada 6 berarti kita masukkan 7 menu ya. Nah, ini kan until kapan nih? Biasanya until inputan menu ya. Kok kesini? Oke. Kita bikin dulu outputnya. Nah, saya udah bikin nih outputnya biar rada cepet ya. Kita percepat. Jadi nanti dia akan menampilkan menunya, kemudian kita akan minta input menu. Lalu untuk setiap menu kita buat conditional if dengan menggunakan case menu off. Nah, ini sudah ya. Ini sudah saya kopikan. Kemudian kita tinggal isi aja untuk setiap menunya. Gimana caranya? Untuk menu yang pertama itu adalah input data. Ketika input berarti dia harus sekalian didiskon, sekalian dihitung totalnya sebelum dimasukkan ke dalam struktur. Nah, oke. Nah, tadi kan kalau mau menyimpan data, kita simpan di dalam jumdata. Sebelum masuk repeat, kita set dulu jumdatanya sebagai 0. Kemudian, kalau dia milih menu pertama, berarti akan dilakukan input data. Nah, input datanya kita akan bikin sistem seperti repeat until ya. Jadi dia akan minta tambah data atau tidak gitu. Repeat until kapan? Until jawabannya itu yes biasanya gitu kan. Nah, berarti kita butuh satu variabel di sini. Nah, saya kasih nama jawab dengan tipe data char. Jadi nanti repeat input apa saja yang diinput, namanya apa ya, saya lupa. Nama, kode, dan jum tiket harus sama ya namanya. Nama, kode, dan jum tiket. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan dulu, kalau sudah diinput berarti jumlah datanya akan bertambah 1. Kita set dulu jumdata diisi dengan jumdata plus 1.
Jadi setiap kali user input, maka variabel jumdata ini akan bertambah 1, yang artinya berarti jumlah data yang sudah diinputkan itu ada 1 gitu ya, bertambah 1 gitu. Nah, setelah ini kita simpan dia ke dalam strukturnya. Tadi di sini namanya apa sih? A. Nah, kita buat A jumdata, karena status terakhir ya, dot nama diisi dengan nama, kemudian kita harus case kodenya nih, karena yang diminta di dalam struktur itu kan jenis transportasinya, jadi berarti kita harus case kodenya. Kita case kode of, kalau 1 itu adalah apa nih, bus ya. Kita bikin ginian dulu ya, ntar pause dulu. Nah, ini udah saya buatkan bentuk case-nya. Untuk masing-masing case kita set untuk kode, dan dari kode kita dapatkan jenis transportasi dan harga ya. Nah, kita tuliskan dulu. Kalau 1 berarti kita set A jumdata dot jenis diisi dengan bus gitu. Nah, ini kita isi untuk semuanya masing-masing ya. Nah, ini udah saya buatkan. Kalau case-nya 1 maka jenisnya bus, kalau 2 kereta api, kalau 3 itu ferry, kalau 4 itu pesawat. Nah, sekarang kita tinggal hitung total penjualannya berdasarkan jumlah tiket nih. Gimana caranya? Kita tinggal set harga tiketnya ya, harga tiket, dan apakah dia akan mendapatkan diskon berapa tuh? 10%. Nah, kita set dulu harga tiketnya di sini. Berarti kita butuh variabel di sini. Nama variabelnya adalah harga dengan tipe long integer ya. Terus kita set untuk masing-masing ini. Kalau 1 berarti harganya adalah berapa? 50.000 ya. Kita set untuk masing-masing. Nah, ini sudah saya set harganya. Yang bis 50.000, kereta api 100.000, ferry 75.000, pesawat 200.000. Nah, di sini penyimpunan data untuk struktur pemesan, untuk nama sudah, untuk jenis sudah, tinggal total penjualan ya. Nah, total penjualan kita dapetin harganya dulu nih. Kalau sudah dapat dari case-nya, kita tutup di sini ya, end case. Baru kita hitung penjualannya. Nah, di sini bisa, kalau tiketnya lebih dari 3 kita dapat diskon 10%. Jadi ada conditional if di sini. If nama variabelnya apa ya? Lupa. Jum tiket ya. Jum tiket lebih besar sama dengan 3, then lupa pakai kurung.
dapat diskon ya. Kita set A jum data dot total diisi dengan, gimana cara ngitungnya? Hitung aja. Berarti jum tiket dikali harga dikurangi 10% ya. 10% itu 0,1, berarti dikurangi 0,1 dikali jum tiket dikali harga. Nah, gini. Itu kalau lebih dari 3, tapi kalau dia kurang dari 3 berarti sisanya kita tinggal tambahkan else di sini. Kita tinggal tulis A jum data dot total diisi dengan jum tiket dikali harga. And if. Nah, sudah. Berarti udah keisi semua nih. Tinggal dia mau repeat ini sampai kapan. Udah ada variabel jawab ya. Repeat sampai jawabnya no. Berarti kita butuh inputan lagi. Biar jelas ya, kita kasih output tambah data yes or no. Terus inputnya adalah jawab. Kita perbesar aja ya. Nah, lebih enak. Until jawab sama dengan no. Gitu yes. Oke, selesai untuk menu nomor 1. Berarti kita bisa lanjut ke menu nomor 2. Menu nomor 2 itu adalah maksimum sort. Nah, untuk maksimum sort ini kita tinggal pakai yang udah ada aja ya. Kita pakai bahan yang ada di sini. Mana maksimum? Nah, saya udah punya algoritma maksimum sort di sini. Kita tinggal modifikasi ini aja untuk maksimum sort. Jadi kita isi yang menu keduanya dengan maksimum sort. Kita masukkan langsung algoritmanya ini ya. Sebelum kita langsung keluar, kita harus cek dulu nih, kamus datanya udah ada semua belum nih. Ini ada I, J, sama max dengan tipenya integer ya. Max itu menunjukkan
variabel counternya. Jadi kita harus pindahkan dia dengan prosedur tukarnya ke kamus data punya kita. Nah, di sini. Nah, ingat kalau di sini di algoritma aslinya itu dia kan datanya array, kalau kita kan datanya record, jadi ini harus disesuaikan. Yang ditukar itu satu record, bukan satu angkanya doang. Jadi kita ganti dia dengan pemesan. Terus ini kita sesuaikan ya. Enaknya kalau algoritma udah ada, kita tinggal perbaiki aja ya. Ini for-nya di sini, ini NF-nya di sini. Oke. Nah, apa yang diperbaiki? I-nya. I udah integer, dia menunjukkan indeks, jadi sama. Max-nya menunjukkan indeks juga. J sama. Yang dibandingkan apa nih? Nih. Kalau seperti ini saja berarti dia akan membandingkan dua record. Padahal yang akan kita bandingkan adalah totalnya. Jadi kita tulis di sini total dan kita tulis di sini total. Terus apa lagi, Bu? Lihat dong algoritmanya. Dia akan mencari nilai max, lalu disimpan di posisi sebelah kiri apa sebelah kanan nih? Kalau I-nya mulai dari 10, sebelah kanan, berarti ini adalah algoritma maksimum sort yang ascending, sementara yang diminta adalah descending. Terus gimana caranya supaya dia descending? Berarti kan yang max-nya akan dipindah sebelah kiri atau dia cari yang minimum dipindah ke sebelah kanan. Prinsip minimum maksimum tuh kan bedanya di sini aja gitu. Jadi kita tinggal ubah aja ini. Oke. Nah, terus tinggal diapain nih, Bu? Ini udah diurutin nih. Lah, jumlah datanya berapa? Jumlah datanya adalah jum data, berarti bukan mulai dari 10 tapi mulai dari jum data. Terus ada lagi yang harus diganti? Nggak ada ya, kita tinggal tambahkan lagi menu untuk menampilkannya. Tinggal tambahkan for, kita counternya kita ganti ya. Kita ganti for counter satu to jum data do output datanya add counter dot nama, terus counter dot
jenis, terus counter dot total. Selesai. Lupa N4 nya. Sip. Oke, lanjut lagi. Yang ketiga adalah minimum sort. Minimum sort, saya punya contekannya nih. Kalau udah tahu konsepnya, udah sering, pasti udah hafal sih sebenarnya ya. Perlu latihan yang banyak. I-nya sama, J-nya sama, min-nya yang beda. Berarti kita tambahkan di sini min. Oke, terus coba saja. Lalu kita sesuaikan. Oke, nah kita sesuaikan ya. Min-nya sama, I-nya sama, tapi ini bukan 10 melainkan jum data. Kemudian kita ganti apa lagi ya? Ini juga sama ya. Terus nah ini adalah total, yang ini juga total, terus ada lagi? Nggak ada, tapi dia minimum sort secara ascending. Supaya dia jadi descending, ininya kita balik. Nah gitu. Sisanya kita tinggal coba saja yang ini ya. Oke. Minimum sort selesai. Lanjut sekarang ke berikutnya apa ya? Bubble sort. Kita lihat bahannya di sini, bubble sort. Nah, kalau di bubble sort I-nya udah ada, swap-nya nggak ada. Jadi kita tambahin swap di sini. Swap. Terus ininya kita copy ya. Oke, kita sesuaikan, sambil sesuaikan. Repeatnya oke, swapnya oke, boolean, I-nya oke. Tapi ingat, dia bukan 10 tapi jum data. Kemudian ininya adalah total
dan ini juga total, kemudian oke, aman ya. Sudah ya, tukarnya benar. Tinggal tampilkannya pakai ini lagi. Oke, lanjut lagi. Nomor 4 selesai. Menu nomor 5, berarti yang terakhir adalah insertion sort. Di insertion sort itu ada nilai, IJ-nya udah ada, sama ketemu. Kita samain aja ya. Kita pindahkan ini ke sini. Kemudian algoritmanya nah, kita sesuaikan. Di sini mulainya dari 2 sampai 6. Sementara datanya adalah data, jumlah data ya. Nah, nilai diisi dengan AI. Kita lihat dulu deh, kita perbaiki dulu deh posisinya ya, biar bacanya enak. Oke. Nah, kita perhatikan di sini. Di sini nilainya itu adalah posisi angka yang akan disisipkan. Berarti bisa dibilang nilai itu adalah pemesannya, gitu ya. Nah, berarti si nilai ini tipenya harus apa? Nilai ini tipenya harus kita buat dia long integer. Kemudian data recordnya kita buat di sini data sebagai pemesan. Nah, jadi kita akan tambahkan di sini. Ini untuk total, kemudian yang datanya kita simpan, data recordnya kita simpan ke dalam data gitu ya. Nah, terus while j lebih besar dari ketemu false, if nilai itu udah total kan, lebih kecil dari A ke J dot total, then A ke J plus 1 akan diisi dengan A ke J. Ini berarti satu recordnya ya. J diisi dengan J min 1. Udah oke, ketemunya true. Nah, ini A ke J plus 1 nya bukan diisi nilai,
tapi diisi dengan data gitu, karena yang disisipkan adalah satu record. Sudah selesai. Tinggal yang terakhir ya. Terakhir itu adalah cari data. Di cari data ini saya punya array. I-nya ada, X-nya yang nggak ada. X itu data yang mau dicari. Kita mau nyari berdasarkan apa nih? Berdasarkan kode, berdasarkan nama. Biasanya berdasarkan nama ya. Berarti ya bikin baru aja. Cari atau X aja deh. Dengan tipe string karena kita mau nyari berdasarkan nama di sini. Nah, di algoritmanya inputkan X. Nah, kita tinggal pindahkan ke sini. Lalu seperti biasa kita tinggal perbaiki. Inputkan X, masukkan namanya. Kemudian I dimulai dari 1. Nah, while I kurang dari 10? Bukan, tapi kurang dari data ya. Kemudian N A ke I tidak sama dengan X. Yang dicari adalah nama. Do I-nya yang berpindah sampai dia ketemu. Ini pencarian sekuensial ya, yang paling sederhana. Kemudian kalau udah keluar looping, kita cek kalau A ke I dot nama sama dengan X, berarti data ditemukan di elemen ke I, atau kita tampilkan semua datanya. Ditemukan di elemen ke I, atau langsung aja lah kita tampilkan datanya ya. Yang jelas indeksnya di I gitu. Jadi tinggal outputkan A ke I dot nama, A ke I dot jenis, dan A ke I dot total. Dah selesai. Oh, ini untilnya belum selesai. Until kapan sih? Until menunya di sini. Until menu lebih besar sama dengan 7 ya. Oke, selesai. Jadi penyelesaiannya adalah seperti itu tadi ya. Oke, terima kasih. Sekian penggunaan contoh soalnya. Mau dilihat sekilas? Oke, kita lihat dari atas ya. Nah, oh iya, prosedur tukar seperti apa? Prosedur tukar itu seperti swap ya. Yang A diisi B, C diisi A, terus tuh B diisi C, terus A diisi B gitu ya. Seperti itu. Masih ingat nggak? Masih dong, prosedur tukar. Ini mah udah standar banget. Ya, terima kasih. Sekian berarti materi tentang sorting
Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.